Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam kondisi yang sehat. Tetap semangat walaupun kita belajar di rumah. Anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tematik dengan tema 2, subtema 4, yaitu bermain di tempat wisata. Anak-anak, kalian bisa membuat atau menceritakan tentang keberagaman benda dengan mengamati gambar yang disajikan. Nah, tetapi ada kata kuncinya. Jadi, dari benda tersebut harus ada apa saja yang harus kalian ceritakan, apa saja yang bisa kalian gali. Yang pertama, ketika mengamati gambar, perhatikan hal-hal berikut. Jadi, kalian harus melihat benda tersebut. Setelah itu, kalian cari ciri-ciri benda tersebut. Ya. Setelah itu, kalian bisa melihat, oh, ini wujud bendanya apa? Dia termasuk ke dalam wujud padat, cair, atau gas. Selanjutnya, kalian juga bisa menceritakan dengan kegunaan dari benda tersebut. Misalkan, benda ini bisa digunakan untuk keramas. Benda ini bisa digunakan untuk menyapu lantai. Nah, seperti itu. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan yang kedua adalah ceritakan hal-hal tersebut secara runtut. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana membuat pertanyaan dari sebuah benda. Nah, dalam keragaman benda dapat diketahui melalui sebuah gambar dan sebuah teks cerita. Setelah kita membaca teks cerita, kita juga dapat membuat pertanyaan tersebut. Nah, bagaimana cara membuat pertanyaan? Kita harus ingat kembali kata tanya apa yang bisa digunakan. Masih ingat kata tanya yang telah kita pelajari pada subtema 3? Ya, ada kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa, ya, dan seterusnya. Sebelum kita membuat sebuah kalimat, alangkah baiknya kita mengetahui arti per kata. Jadi kata dapat dibuat menjadi sebuah kalimat, ya. Dan kita harus mengetahui makna tersebut. Seperti yang akan saya contohkan, ada kata jungkat-jungkit yang berarti mainan bergerak-gerak naik turun. Selanjutnya ada kata bangku yang berarti benda untuk duduk. Kalian perhatikan contoh yang akan saya bacakan. Di taman bermain terdapat ayunan dari jungkat-jungkit. Nah, kata jungkat-jungkit itu yang saya tebalkan. Selanjutnya, setelah lelah bermain, Ida beristirahat di bangku taman. Kata bangku saya garis bawahi. Jadi, kalian bisa mengembangkan satu kata menjadi sebuah kalimat yang bermakna. Bisa ya anak-anak ya? Siapa yang kangen dengan sebuah tempat wisata yang sering sekali kita kunjungi pada waktu liburan? Di tempat wisata pasti terdapat aturan, dan setiap pengunjung harus mematuhi aturan yang ada pada tempat wisata tersebut. Dan masing-masing tempat wisata tentunya memiliki peraturan yang berbeda. Sama seperti kita belajar tentang aturan di sekolah atau baik di rumah. Jadi setiap sekolah maupun setiap rumah pasti memiliki aturan yang berbeda. Nah,
Contoh aturan yang ada di tempat umum yaitu selalu menjaga kebersihan tempat. Ya. Jadi tempat di lingkungan sekitar harus tetap kita jaga, ya. Mengantri saat membeli karcis. Ini harus kita budayakan dari kecil, ya. Jadi kita nggak boleh ketika pengen cepet-cepet masuk ke dalam sebuah tempat pariwisata terus kita main apa itu namanya, gak mau ngantri, main trombol ya, istilahnya seperti itu tidak boleh. Nah, adapun contoh aturan di tempat umum yang sama dengan aturan yang ada di rumah kita, kira-kira apa ya? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi, agar tempat wisata tersebut tetap nyaman sepanjang hari, ketika kita makan dan selesai makan, kita membuang sampah harus pada tempatnya. Selanjutnya, kita juga harus menjaga barang-barang agar tidak rusak. Jadi di tempat wisata tersebut, misalkan kita berkunjung ke dalam sebuah museum, terdapat benda-benda yang bersejarah, maka kita tidak boleh merusaknya, memegangnya ataupun mencoret-coret, itu tidak boleh. Kita harus tetap menjaganya. Bisa ya anak-anak, suatu saat jika kalian memiliki kesempatan untuk bermain ke tempat wisata, maka hal tersebut harus kalian lakukan. Sekarang tugas kalian adalah kalian amati gambar yang saya tayangkan dan di situ terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama, temukan arti kata taman dan kata safari. Selanjutnya, yang kedua, ceritakan kembali tentang foto di atas. Dan yang ketiga, sebutkan 3 aturan yang kira-kira ada di tempat tersebut. Setelah kita belajar peraturan yang ada di tempat wisata, selanjutnya kita belajar mengenal bagaimana sifat pembagian dengan bilangan 1. Contohnya, 10 dibagi 1 sama dengan 10. 9 dibagi 1 sama dengan 9. 17 dibagi dengan 1 sama dengan 17. Kesimpulannya, semua bilangan apabila dibagi dengan bilangan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Ingat ya. Jadi, semua bilangan jika dibagikan dengan bilangan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Selanjutnya kita akan belajar dengan sifat pembagian dengan bilangan itu sendiri. Contohnya, 13 dibagi 13 hasilnya adalah 1. 8 dibagi 8 hasilnya adalah 1. 21 dibagi 21 hasilnya adalah 1. Jadi, semua bilangan apabila dibagi dengan bilangan itu sendiri, hasilnya adalah bilangan 1. Ingat-ingat ya. Sekarang kita akan belajar tentang pembagian 3 bilangan dilakukan secara berurutan. Kalian perhatikan contoh yang saya berikan. 36 dibagi 4 dibagi 3. Ada 2 langkah yang harus kalian lakukan. 1. Hitunglah pembagian bilangan pertama dan kedua. 36 dibagi 4 sama dengan 9. Langkah pertama sudah ditemukan, hasilnya adalah 9. Maka langkah kedua adalah
Hasil pembagian kemudian dibagi lagi dengan bilangan yang kedua. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Paham ya? Perhatikan contoh yang akan saya berikan kembali. Bu guru membagikan 24 kertas kepada 3 kelompok siswa. Kertas tersebut dibagikan lagi kepada 2 anggota kelompoknya. Berapa lembar kertas yang diterima setiap anggota kelompok? Kalau soalnya adalah dalam bentuk sebuah soal cerita, maka kalian harus menuliskan dulu apanya? Iya, kalimat matematikanya dulu. Jadi 24 dibagi 3 dibagi 2. Untuk menyelesaikan pembagian dengan 3 bilangan yang berurutan, tadi ada 2 langkah. Langkah yang pertama yaitu 24 dibagi 3 sama dengan 8. Langkah yang kedua, hasil pembagian pertama kemudian dibagi dengan bilangan berikutnya, yaitu 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi, kertas yang diterima oleh setiap anggota kelompok adalah 4 lembar. Mudah kan anak-anak? Setelah kalian paham dengan penjelasan tentang pembagian dengan bilangan 1 atau bilangan itu sendiri dan 3 bilangan secara berurutan, kalian kerjakan tugas yang saya berikan. Setelah kalian kerjakan, kalian foto, kalian kirim ke aplikasi Ayo, dan tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kondisi kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.